Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheila Devi Pramita dengan NIM D2220200345. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin mengenai tugas praktek UTS semester 2 mata kuliah KKPMT pencernaan. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi apa yang akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan materinya dan ini PPT-nya. Akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi of endocrine system. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin adalah suatu sistem yang melibatkan hormon dalam melaksanakan tugasnya yang berpengaruh kepada yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua ada homeostatis, dan yang ketiga ada reproduksi. Nah, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis yang sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel atau gumpalan sel yang disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Dan sekresinya berupa hormon yang dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Nah, saya akan menjelaskan ini macam-macam organ pada kelenjar endokrin. Yang pertama, ini macam-macam organ pada kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pineal. Apa itu kelenjar pineal? Itu kelenjar yang yang di yang di rostro dorsal dengan superior colliculus dan di belakang dan di bawah stria medullaris di antara posisi lateral di badan talamus. Yang kedua, ada kelenjar hipofisis. Apa itu kelenjar hipofisis? Yaitu kelenjar yang terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus yang setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Selanjutnya, ada kelenjar hipotalamus. Nah, di sini kelenjar hipotalamusnya ya, ini kelenjar hipotalamus. Nah, apa itu kelenjar hipotalamus? Kelenjar hipotalamus yaitu kelenjar di otak bagian bawah, tepatnya dekat kelenjar pituitari yang berfungsi mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Nah, selanjutnya kelenjar tiroid. Ini ya, kelenjar tiroid di sini, di bawahnya hipotalamus kalau di PPT, yaitu kelenjar yang terletak di bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya, ada kelenjar paratiroid yang letaknya di bagian bawah kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Dan selanjutnya lagi ada kelenjar timus. Nih, kelenjar timus berada di daerah dada yang memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, ya. Dan di bawahnya lagi ada kelenjar pankreas atau kelenjar adrenal, ya. Oh, ini dulu kelenjar adrenal dulu ya, maaf. Maksud saya yaitu bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan, yang berfungsi untuk membantu tubuh dan fisik secara emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Itu adalah penjabaran dari kelenjar adrenal. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Nah, di sini hampir tetanggaan ya. Kelenjar pankreas terletak di daerah dekat lambung,
fungsi pencernaan dan hormonal misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir ada kelenjar enggak yang terakhir nih. Ada kelenjar gonad nih atau testis ya atau kelamin pria, yaitu mengeluarkan hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma. Nah, yang di sini ada ovarium atau wanita. Yang terakhir ya, ini atau fungsinya menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Nah, itu adalah macam-macam organ pada kelenjar endokrin beserta fungsinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem endokrin, yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, dan memelihara lingkungan internal optimal. Dan di sini saya juga menjelaskan soal yang B, yaitu mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin. Dan kebetulan saya akan menjelaskan bagian tiroid ya. Apa sih itu hormon kelenjar tiroid? Yaitu kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun yang terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon yaitu tiroksin atau T4 dan triodontironin yaitu T3. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Nah, kan kita seringkali menjumpai di lingkungan sekitar kita tinggal banyak orang-orang udah dewasa ataupun masih kecil yang sering mengalami penyakit gondok. Nah, kita sudah mengetahui berarti sebab dari timbulnya penyakit atau kelenjar gondok yaitu kekurangan yodium dalam makanan jangka waktu yang lama. Nah, sebaiknya kita mengkonsumsi yodium dalam jumlah atau takaran yang pas agar kita juga tidak kelebihan yodium dan tidak kekurangan yodium. Nah, hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid. Yang pertama ini ada hormon tiroksin. Apa sih fungsi dari hormon tiroksin itu? Fungsinya yaitu mengatur metabolisme, tumbang, kegiatan sistem saraf. Yang kedua, ada tridontironin, yaitu mengatur metabolisme, tumbang, kegiatan sistem saraf. Yang ketiga ada kalsitonin, yaitu menurunkan kadar Ca dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi Ca oleh tulang. Nah, sekian penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin dan juga mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin. Kebetulan saya menjelaskan bagian kelenjar tiroid. Di sini apabila ada kesalahan ataupun kurang lengkap ataupun salah pengucapan dalam penyebutan nama dan sebagainya, saya mohon maaf kepada Bapak Faik. Sekian video penjelasan praktek dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.